Kita akan melihat sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dari 3 ayat ini, Tuhan Yesus memberikan kita 3 pelajaran. Dan semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi mari kita perhatikan dengan baik-baik apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, ya supaya kita bisa lakukan. Nah, di ayat yang ke-16, Tuhan berkata demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Nah, ini tentu sesuatu hal yang dipahami oleh semua orang. Kita zaman sekarang menggunakan listrik, ya. Jadi berbeda dengan cara orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus di abad pertama. Mereka menggunakan pelita. Dan untuk apa pelita atau sebuah lampu itu dinyalakan? Tujuannya ya untuk menerangi. Supaya ruangan itu menjadi terang dan kita bisa melihat segala sesuatu di dalam ruangan tersebut. Kalau kita nyalakan lampu dan pelita, kita tentu tidak mau ruang kita itu tetap di dalam keadaan gelap. Dia Tuhan bilang, tidak ada orang yang setelah menyalakan pelitanya atau lampunya, dia masih ingin suasananya gelap gulita. Dia orang kalau menghidupkan sebuah pelita, dia tidak akan tutup dengan sebuah tempayan. Ya, tempayan itu ya sebuah guci. Kalau kita balikkan tempayan itu yang kita tutup, maka tidak ada lagi sinar cahaya yang keluar. Jadi sekalipun pelita dinyalakan, dia tidak mendatangkan manfaat apapun juga. Atau kita tempatkan dia di bawah tempat tidur. Tetap lampu itu tidak akan berguna untuk siapapun. Nah, jadi perumpamaan ini adalah sebuah cerita dari kegiatan hidup kita sehari-hari, tetapi diberikan makna rohaninya. Perumpamaan itu menolong orang mudah sekali memahami ya apa yang dimaksudkan ini. Tak ada pelita yang dinyalakan lalu dibuat supaya dia tidak bisa bersinar. Tapi kalau kita nyalakan pelita, kita akan tempatkan dia di kaki dian. Ya. Tempatkan dia di posisi, ya di alat yang akan menahan pelita itu, sehingga cahayanya itu bisa terpancar ya seluas mungkin dan sejauh mungkin. Sehingga apa? Semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah, sampai di sini kita semua bisa paham. Pelita dinyalakan, tujuannya hanya satu. Harus bisa memancarkan cahayanya. Tetapi apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan pelita ini? Berbicara tentang diri kita. Kita dan firman Tuhan yang kita terima. Apa maksudnya? Firman Tuhan itu seperti pelita, menerangi jalan hidup kita. Kalau kita sudah menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus bercahaya melalui kita. Dan kata lain, kalau kita sudah menerima firman Tuhan dan ajaran di dalam kitab suci,
maka hidup kita ini harus bisa menunjukkan apa yang telah kita pahami. Hidup kita sehari-hari atau kesaksian hidup kita ini harus memancarkan firman yang Tuhan telah sampaikan. Dengan kata lain yang lebih sederhana lagi, kalau kita sudah menerima suatu pengajaran, pengajaran itu harus nampak, ya kita patuhi, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau firman itu sudah kita terima, tapi hidup kita tidak ada perubahan, hidup kita tidak menunjukkan kita patuh pada firman, maka kita ini seperti pelita yang disimpan. Firman Tuhan disimpan dan dia tidak bercahaya sama sekali. Kita orang Kristen sudah menerima firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan kita dengarkan. Kita diajar supaya tidak cinta uang. Hati kita tidak dipenuhi oleh keinginan saya harus memperoleh lebih banyak uang. Dan karena cinta uang ini, kita bersedia melakukan hal-hal yang oleh firman Tuhan dan oleh hati nurani kita dikatakan itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Hari-hari ini seperti kita lihat ya di TikTok, iklan online di Facebook, di mana-mana orang berbicara tentang cryptocurrency. Uang kripto tak berwujud, tapi dikatakan, ya, dipromosikan bahwa kita bisa kaya raya dengan cepat sekali. Maka Bapak Ibu ada melihat iklan-iklan seperti ini di TikTok. Sekarang TikTok kita tak usah mendownload programnya pun bisa kita lihat. Tidak muncul di Facebook kita kan. Cryptocurrency bukan untuk orang Kristen. Dia menjanjikan kekayaan cepat sekali. Tapi dia tidak mengatakan pada kita. Kita juga bisa jatuh miskin dengan sangat cepat sekali. Tapi yang populer saat ini adalah berdagang kripto. Beli kripto. Hati-hati Bapak Ibu dengan hati kita. Kalau di hati kita berpikir orang bisa dapat uang dengan begitu cepat, aku juga akan ikut mereka. Supaya saya bisa cepat sekali dapat uang. Itu adalah tanda kita orang Kristen yang cinta uang. Itu tidak benar. Firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam hati itu harus mengelola hidup kita, membuat kita tidak mau terikut di dalam sesuatu yang lagi populer, yang menjanjikan kaya dengan begitu cepat. Kita tidak ikut hal seperti ini. Kita harus bisa bercahaya. Firman Tuhan yang kita terima itu harus nampak di dalam hidup kita. Jadi ada banyak firman yang kita dengar, semuanya bertujuan supaya hidup kita itu bisa penuh dengan damai dan sukacita di dalam kehendak Tuhan. Maka kita harus perhatikan perkataan Tuhan di sini. Sebuah pelita dinyalakan adalah untuk bersinar. Firman-firman yang telah didengarkan itu harus kita lakukan. Sehingga nampak di dalam kehidupan kita. Ya seperti lampu yang bercahaya.
Ayat ke-17 masih juga hal yang sama tentang firman. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sebelum sampai ke ayat ini, di atas ayat-ayat sebelumnya kita membaca tentang perumpamaan. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak menggunakan perumpamaan tentang benih. Tetapi kepada murid-muridnya, dia jelaskan apa arti perumpamaan itu. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita melihat ada situasi, ada kondisi di mana kepada orang banyak Tuhan Yesus dia tidak mengungkapkan ajaran tertentu dengan jelas. Jadi bagi mereka ini seperti ajaran yang tersembunyi, yang tidak dipahami. Kita juga melihat contoh yang lain ketika Tuhan Yesus berbicara. Ya supaya murid-muridnya jangan bicara kepada orang lain bahwa dia adalah Sang Mesias. Dan dia minta supaya nantinya setelah dia bangkit kembali, baru mereka menyatakannya. Jadi ada aspek waktu, aspek kronologis di situ. Ada waktu di mana suatu ajaran Tuhan belum mau itu disampaikan kepada orang banyak. Seolah-olah masih suatu rahasia dan tersembunyi. Ya terutama tentang identitasnya sebagai Mesias. Dia bilang jangan dulu disampaikan. Tapi nanti setelah kebangkitannya. Ada yang tersembunyi. Yang tidak akan dinyatakan. Ada hal-hal tertentu, ada ajaran tertentu, pada waktu tertentu itu belum mau disampaikan. Tetapi nanti di waktu selanjutnya itu disampaikan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Nantinya sesuatu yang sepertinya tersembunyi rahasia itu harus disampaikan. Ini maksud Tuhan Yesus. Jadi semua firman Tuhan pada waktunya nanti itu akan diumumkan, akan dinyatakan dengan luas. Walaupun pada waktu tertentu di masa sebelumnya itu sepertinya disembunyikan atau adalah suatu rahasia. Bagi kita orang Kristen di era sekarang, apa yang Tuhan ingin disampaikan, sudah waktunya kita menyampaikannya. Ya, tak ada yang tersembunyi lagi, tak ada lagi yang dirahasiakan. Yang utamanya tentang identitas Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan inilah hal yang harus disampaikan dan diketahui oleh semua orang. Maka hal kedua yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, yang untuk kita orang Kristen pada masa sekarang adalah hal-hal yang Tuhan tak ajarkan itu, tak ada lagi yang tersembunyi. Maka kita mempunyai tugas dan tanggung jawab ya untuk bersungguh-sungguh mengajarkan seluruh firman Tuhan, mengajarkan semua yang telah Tuhan ajarkan dan sampaikan kepada kita dan kepada gereja. Dan kita lihat lagi satu hal yang terakhir, ayat ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dia anggap ada padanya. Ayat ini tetap masih berhubungan dengan firman Tuhan dan pengajaran firman. Tuhan minta supaya kita perhatikan cara kamu mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu mendengar untuk disungguh-sungguh diperhatikan, dipahami, ya, dipercayai, dilakukan. Atau kita sekedar mendengar
dan kita tidak menganggap itu suatu hal yang penting, kemudian kita lupakan saja apa yang kita dengar itu. Ayat ini berbicara tentang sikap kita ya, dalam meresponi firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau kita dengar dengan teliti, dengar dengan hati-hati, dengar dengan menyimak apa yang Tuhan maksudkan, dan mempelajari bagaimana firman ini berkaitan dengan hidup saya. Apa yang harus saya taati, lakukan dengan apa yang telah saya dengar ini. Kalau kita meresponi firman Tuhan dengan cara seperti ini, maka apa yang telah kita dengar, dia akan menetap bersama kita. Maka menjadi bahagian dari hidup kita. Karena kita melakukannya. Jadi kita dikatakan mempunyai, memiliki apa yang telah kita dengar itu. Ajaran Tuhan itu telah menjadi bahagian dari hidup kita. Nah, ini adalah gambaran orang yang memberikan dirinya untuk bertobat, untuk berubah, untuk menyesuaikan hidupnya menurut firman yang telah dia dengar. Dia bersedia mengubah sikapnya, bersedia mengubah cara dia memandang sesuatu hal. Semuanya diubah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yang kitab suci sampaikan kepada kita. Dia biarkan hatinya itu berubah. Tidak self will. Hanya mau melakukan kehendak diri sendiri. Apa yang Tuhan katakan aku tidak dengar. Aku hanya mendengar isi hati sendiri. Aku hanya mengikuti kata hati saya sendiri. Ini self will namanya. Mengizinkan bersedia, hati kita bersedia berubah seturut dengan apa yang Tuhan katakan, itu adalah kunci kemajuan hidup kita sebagai orang Kristen. Dan itulah yang membuat firman Tuhan itu menjadi bahagian dari hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi milik kita. Kita dikatakan orang yang mempunyai. Maka kita mau bertanya pada diri sendiri, apakah saya ini ada orang yang mempunyai ini? Orang yang mempunyai firman Tuhan. Seberapa sering kita mau berubah karena firman Tuhan mengatakannya. Seberapa sering kita bersedia membuang apa yang kita inginkan dan menerima apa yang Tuhan katakan. Manusia kita ini diberikan roh. Roh yang hidup, roh dengan akal budi, roh dengan perasaan, dan roh dengan sebuah kemauan.
punya kehendak sendiri. Kita harus berdoa supaya kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Supaya kita bisa mempunyai firman ini. Hal apa yang paling sulit kita patuhi dalam hidup kita? Coba kita masing-masing pikirkan. Hal apa yang paling sulit yang saya tahu tidak boleh, tidak tepat, berdosa, yang harus saya tinggalkan. Tapi saya masih tak mau tinggalkan. Ajaran itu masih tak bisa saya terima. Saya masih tak bersedia. Coba pikirkan. Hal apa itu? Hal yang terus menjadi batu sandungan dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, yang terus membuat kita merasa kita ini jauh dari Tuhan, karena kita tidak mau patuh. Berdoalah supaya Tuhan menolong kita, agar dalam hal tersebut kita akhirnya memilih untuk patuh. Dan kalau hal yang sulit itu kita bisa akhirnya patuh, itu akan jadi satu permulaan yang sangat besar dalam ketaatan kita. Karena hal-hal yang lainnya akan menjadi mudah bagi kita untuk patuh. Dan ajaran-ajaran Tuhan, firman yang kita baca setiap hari, ya firman kita dengarkan terus-menerus, itu akan mengalir masuk dengan begitu lancar, menjadi bahagian kita, menjadi milik kita, dan kita menjadi orang yang katakan mempunyai. Kita akan mendengar dengan cara yang benar, dan kita meresponinya dengan benar. Kita mempunyai. Saudara-saudara, ini sebenarnya bukan sebuah pilihan. Karena kalau kita tidak mau meresponi dengan benar, tidak mau sikap yang benar, maka ada konsekuensinya. Ada akibatnya yang sangat merusak di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Apa maksudnya? Kalau kita tidak berhati-hati mendengar, meresponi, menerima, melakukan apa yang kita terima, maka ajaran itu akan berlalu saja dalam hidup kita. Dia tidak membawakan perubahan apa-apa. Dia tidak membawa apapun pengaruh terhadap kita. Pendengaran, pembacaan firman itu menjadi sia-sia. Dan kalau kita mempunyai sikap hati yang seperti ini, yang tak peduli kepada firman Tuhan, maka apapun firman yang pernah ada pada kita, lama-kelamaan itu pun akan kita lupakan. Lama-kelamaan kita pun tidak mau patuh kepada hal yang dulunya kita sudah patuh. Akhirnya apa? Apa yang ada pada kita juga akan diambil. Kita akan kehilangan. Dan menjadi orang Kristen yang kita tak bisa bilang hidup aku ini ada meresponi Tuhan dengan benar. Hidup saya ini tak saya temukan ada kepatuhan lagi. Dan akhirnya akan membuat kita bertanya, apakah saya seorang Kristen? Tiga hal yang kita dengarkan di pagi hari ini, dan semuanya berhubung dengan firman Tuhan. Pertama, firman yang sudah kita dengar, itu harus kita tunjukkan dalam hidup. Kesaksian hidup kita akan membuat orang melihat ajaran-ajaran firman yang sudah kita terima.
firman itu akan terpancar dalam hidup kita. Kedua, firman Tuhan sekarang tak ada tersembunyi. Kita harus sampaikan firman itu, wartakan. Dan ketiga, harus meresponi firman Tuhan dengan benar. Supaya kita terus diberikan firman Tuhan. Kalau kita lalai, apa yang kita miliki, itu bukan diambil dari kita. Jadi firman ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan kiranya menolong agar kita memperhatikan dengan baik-baik firman ini. Sehingga 3 ayat ini yang membawa guna bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami seperti pelita yang tidak ditutupi tapi bercahaya. Firman-Mu kelihatan di dalam hidup kami. Orang lain melihat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk bersungguh-sungguh dengan tekun mempelajari dan melakukan firman-Mu. Juga memberitakan firman-Mu kepada orang banyak. Bapa, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami yang tidak patuh dan tidak bertekun dan mengajarkan firman dalam melakukan firman. Berilah kami hati Tuhan yang Tuhan perbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.